Bernard Hart memiliki pendapat yang disebut teori bola, di mana menurut teori dia ditegaskan hubungan antara hak persekutuan dan hak individual adalah sifat timbal balik, yang berarti semakin kuat hak individual atas sebidang tanah, maka semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu, dan sebaliknya, semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah, maka semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut. Hukum tanah adat adalah dalam hal hak persekutuan atau hak pertuanan dapat dilihat jelas bahwa umat manusia itu ada yang berdiam di suatu pusat tempat kediaman yang selanjutnya disebut masyarakat desa, atau mereka ada berdiam secara tersebar di pusat-pusat kediaman yang sama nilainya satu sama lain di wilayah terbatas, maka dalam hal ini merupakan suatu masyarakat wilayah. Berikutnya adanya hak perseorang yang diberikan atas tanah ataupun isi hak wilayah, yaitu sebagai berikut. A. Hak atas tanah. Hak milik atas tanah adalah hak yang memiliki setiap anggota wilayah yang untuk bertindak atas kekuasaan atas tanah ataupun isi dari lingkungan atau wilayah. Hak milik itu terdiri dari hak milik terkait dan hak milik tidak terkait. Yang dimaksud hak milik terkait adalah semua hak milik yang dibatasi oleh hak-hak lain yang terdapat dalam lingkungan masyarakat adat, seperti hak milik komunal atau tanah di sebidang tanah menjadi milik bersama dari penduduk desa. Sedangkan yang dimaksud dengan hak milik tidak terikat adalah hak milik dari perseorang yang tidak ada campur tangan dari pihak desa. Berikutnya yang B, hak menikmati atas tanah. Hak menikmati atas tanah mengandung arti bahwa hak yang diberikan kepada seseorang merupakan hak untuk menikmati hasil tanah berupa memungut hasil panen tidak lebih dari satu kali saja. Sebenarnya hak ini biasanya diberikan kepada orang luar lingkungan wilayah, diizinkan untuk membuka sebidang tanah dalam lingkungan wilayah. Setelah panen selesai, tanah harus dikembalikan kepada hak wilayah. Yang C, hak terdahulu. Tentang hak terdahulu adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengusahakan tanah itu di mana orang tersebut didahulukan dari orang lain. Itu dapat terjadi misalnya tentang sebidang tanah belukar yang merupakan tanah dari wilayah ataupun berupa tanah wilayah. Yang D, hak terdahulu untuk beli. Begitu pula untuk hak terdahulu untuk beli, di mana seseorang memperoleh hak sebidang tanah dengan mengesampingkan orang lain. Hak ini sering disebut hak wewenang beli, dan hal ini dapat terjadi karena pembelian adalah sanak saudara si penjual, anggota masyarakat atau wilayahnya, tetangga dari si penjual itu sendiri. E. Hak memungut hasil karena jabatan. Mengenai hak memungut hasil karena jabatan bisa terjadi karena seseorang sedang menjadi pengurus masyarakat, dan hak ini ia peroleh selama menduduki jabatan itu. Setelah itu menduduki jabatan, maka hak itu tidak diberikan lagi kepadanya. Yang F, hak pakai. Hak pakai adalah hak atas tanah yang diberikan pada seseorang atau kelompok untuk menggunakan tanah atau memungut hasil dari tanah tersebut. G. Hak gadai dan sewa. Hak gadai dan hak sewa adalah hubungan ini timbul karena adanya satu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak atas tanah tersebut. Selama belum disebut oleh pemilik tanah, maka selama itu pula hak atas tanah menjadi hak milik yang diberi gadai. Begitu pula tentang hak sewa, bahwa hak milik itu langsung sehingga putusan perjanjian sewa menyewa atas tanah ini. Selanjutnya, konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek saling mengikat. Salah satunya aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan kepada individu terhadap kewenangan individu lainnya. Hak dan administrasi (pemerintah
Kepercayaan akan kepastian hukum yang harusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasaan, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi keputusan-putusan hakim dan administrasi pemerintah. Dasar hukum berlakunya UU-PA adalah dari hukum adat sesuai dengan penjelasan konsideran dalam UU-PA dinyatakan bahwa hukum tanah nasional disusun berdasarkan hukum adat. Pernyataan mengenai hukum adat dalam UU-PA dapat dijumpai dalam penjelasan umum angka 111 angka 3 dengan sendirinya hukum agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat itu sebagai hukum asli yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dengan negeri yang modern dan dalam hubungan dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Berikutnya sebagaimana dimaklumi, maka hukum adat dalam pertumbuhan tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalis dan masyarakat swapraja yang feodal. Pasal 5 menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas kesatuan bangsa dan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama. Masalah keputusan hukum dan dalam masyarakat hukum adat secara analitis dapat dibedakan paling sedikit dalam 3 kategori kepatuhan apabila dilihat dari sudut pandang faktor penyebab. Ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut. A. Kepatuhan hukum adat yang disebabkan oleh para pemimpin adat yang memerintahkan. B. Kepatuhan hukum adat yang disebabkan oleh karena lingkungan sosial yang menghendakinya. C. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena seseorang menganggapnya sebagai suatu yang sebanding atau adil. Berikutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis. Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penulisan ini mengidentifikasi faktor yuridis adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pelaksanaan lainnya berkaitan dengan tanah. Penggunaan metode ini sangatlah tepat dengan permasalahan yang akan diteliti. Karena kenyataan yang berlangsung dalam masyarakat, metode tersebut digunakan menggambarkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dengan pelepasan adat dan proses pendaftarannya. Dua sifat peneliti yang dilakukan adalah deskriptif, analitif, yaitu dengan menggambarkan suatu objek permasalahan yang berupa fakta-fakta dalam pengaji peranan hukum adat dan hak wilayah. Selanjutnya dihubungkan dengan teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh di jawaban atas permasalahan yang dikehendaki diidentifikasi penulis itu diharapkan dapat memperoleh gambaran-gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem pendaftaran tanah nasional. 3. Lokasi